Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar yang selalu setia mendengarkan podcast dari Rodotul Jannah. Tentunya podcast kami selalu menghadirkan topik-topik yang menarik untuk disimak, dan kali ini edisi spesial, yakni Ramadan Series. Di bulan Ramadan, sehendaknya kita selalu berbagi kebaikan. Maka diharapkan dari podcast ini, para pendengar kita bisa bersama-sama saling menimba ilmu, insya Allah. Pendengar setia, sahabat-sahabat Rodotul Jannah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ustadzah Nadia yang akan bertugas sebagai host. Kali ini kita kehadiran tamu spesial, yaitu ada Mas Raffi, Mas Gandhi, Mas Daniel, ada Mbak Naura dan juga Mbak Reva. Ya, baik. Bintang tamu kita pada hari ini bersama saya, kita akan ngobrol bareng seputar bagaimana mengubah hobi kita menjadi prestasi. Pastinya udah nggak sabar ya. Baik, langsung saja. Saya mau sapa dulu nih bintang tamu kita pada hari ini. Ini Mas Raffi, bagaimana kabarnya? Oh iya, oke. Kemudian Mas Gandhi? Alhamdulillah baik, Mas. Iya. Mas Daniel gimana? Iya, oke. Lanjut ke Mbak Naura, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Mbak Reva? Alhamdulillah ya, baik. Puasanya gimana? Lancar? Lancar, Ustaz. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas. Baik. Di podcast ini nanti kita akan sharing bareng mengenai insight maupun pengalaman dari Mas Mbak semuanya, agar sahabat-sahabat kita bisa dapetin ilmu nih setelah dengerin podcast. Oke? Nah, Ustadzah mau memperkenalkan topiknya dulu ya, yaitu bagaimana mengubah hobi kita menjadi sebuah prestasi. Nah, biasanya kalau kita dengar kata hobi itu relate banget nih sama kita ya, apalagi buat Mas Mbak dan juga sahabat-sahabat yang merupakan pelajar ya. Nah, dimana mungkin masih ada yang struggle nih mengenai minat atau hobinya itu apa ya. Nah, di kata hobi sendiri menurut Ustadzah itu kegiatan atau hiburan ya yang dilakukan di waktu luang. Kalau menurut Mas Mbak gimana? Hobi itu identik dengan apa sih? Hobi itu yang bikin kita bahagia walaupun itu susah. Oh, terima kasih Mbak Naura ya. Mungkin ada lagi yang mau punya pendapat? Hobi itu identik dengan apa biasanya? Hobi itu sesuatu yang membuat kita senang dan menghasilkan prestasi. Wah, bagus sekali jawaban dari Mbak Reva ya. Mungkin dari Masnya ada jawaban lain atau punya pendapat lain? Hobi itu sesuatu yang biasa kita lakukan untuk mengisi waktu luang. Oke, bagus sekali ya. Kalau bisa kita gabungin nih ya, tadi itu ada kata senang dan waktu luang. Nah, berarti bisa kita rangkum ya, tadi hobi itu merupakan kegiatan yang bisa kita lakukan di waktu luang. Oke, baik. Setuju banget sama pendapatnya Mas Mbak yang ada di sini ya. Jadi, hobi itu identik dengan kesenangan. We feel good when we do it ya. Jadi orang yang enjoy dengan hobinya itu kemungkinan tidak mudah stres ya. Jadi biasanya kalau hobi yang dilakukan itu insya Allah membawa dampak positif. Nah, lalu apakah kita penting untuk memiliki hobi? Penting, Ustaz. Oh iya, Mbak Reva mungkin bisa cerita alasannya kenapa? Wah, bagus sekali jawabannya ya. Tadi setelah kita tahu hobi itu maknanya yaitu kegiatan di waktu luang kita, tapi dia tuh juga punya sisi positif, yaitu menghilangkan stres tadi ya. Nah, selain itu punya hobi itu ternyata dapat memperkuat karakter diri kita, betul nggak? Betul? Oke, yap. Sekarang Ustadzah pengen tahu nih hobi dari masing-masing. Nah, siapa? Ada yang mau cerita terlebih dahulu? Ya, silakan Mas.
Wah, biasanya Mas Gandhi ini kalau main sepak bola sama teman atau gimana? Ya sama teman. Oh oke, ya terima kasih Mas Gandhi, silahkan. Ada yang mau menceritakan lagi hobinya apa? Saya berenang. Berenang. Untuk berenang biasanya Mas Daniel ini ikut klub atau bagaimana ya? Oh oke, sudah berapa lama? Wah, lumayan lama ya, baik-baik. Lalu ada lagi yang mau cerita tentang hobinya? Ya, Iya, silakan Mbak saya Naura. hobinya menulis sama membaca. Oh, menulis dan membaca. Wah, kayaknya mirip dengan saya ini ya. Kalau Mbak Naura menulis tuh tipe tulisannya kayak gimana ya? Atau cerpen atau puisi atau gimana? Biasanya kalau nulis fiksi remaja. Puisi, fiksi? Fiksi remaja. Oh, fiksi. Baik. Nanti Mbak Naura itu biasanya kalau dapat inspirasi itu dari mana ya? Biasanya baca-baca novel dulu atau ngayal dulu. Oh gitu, oke. Tipe daydreaming kayak saya nih ya. Oke, baik. Tadi siapa yang belum cerita ya? Mas Raffi nih kayaknya. Ya, silahkan. Hobi saya baca buku sama main sepak bola Ustaz. Oh oke. Kalau baca buku, sukanya genre buku yang kayak gimana? Kayak buku yang kayak semacam pengetahuan umum gitu. Oh oke. Jadi Mas Raffi seringnya baca buku digital atau yang suka beli buku gitu ke toko buku? Kalau baca buku biasanya saya cari ke toko buku, jarang kalau misalkan baca yang digital gitu jarang. Wah, lain kali saya mau ikut ya, soalnya saya juga suka. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Menarik sekali tadi hobinya dari Mbak Mas di sini ya. Nah, ngobrolin tentang hobi, ini kita juga dengerin istilah minat ya. Jadi, minat itu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi, seringkali munculnya hobi itu diawali dari minat, ya kan? Nah, apakah Mas Mbak di sini tuh juga mengalami? Jadi, sebelum punya hobi yang sekarang itu awalnya kayak gimana sih? Silakan. Ya, Mas Raffi. Kalau saya dari kecil itu emang udah sering kayak punya buku terus suka saya bukain gitu loh. Jadi sekedar cuma dibuka-buka kok lama-lama kayak ketagihan sama isinya. Oh, dalam Terus- arti tertarik Iya. gitu ya. Oke. Jadi semakin membaca, semakin pengen tahu gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Raffi. Mungkin ada yang mau cerita lagi? Saya dulu Iya. saya dulu interested sama panah. Jadi kayak melihat orang yang memanah itu kayak oh ini kok sepertinya seru ya. Terus habis itu akhirnya saya mendalami tentang panahan itu dan akhirnya saya ikut sekarang. Oh, begitu. Oke, baik. Jadi tadi awalnya Mbak Reva itu mengamati sosok gitu ya. Jadi Yes. jadi Mbak Reva itu gerak-geriknya, kemudian apa sih yang diperlukan buat memanah gitu ya. Terus akhirnya Mbak Reva, wah saya pengen nih kayak gitu ya. Ya, Ustaz. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau sharing? Saya, Us. Iya, silakan Mas Saya Gandhi. juga dari kecil suka main bola. Hmm. Setiap sore diajak sama temen. Ya lama-lama juga ketagihan. Oh gitu. Oke, ya. Biasanya kalau Mas Gandhi main bola itu tempatnya jauh nggak? Atau di sekitar rumah gitu? Di sekitar rumah, Us. Oh oke, makanya sering ya tadi ya. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Dulu awalnya saya renang itu ajak sama teman saya, terus lama-lama mulai tertarik. Oh, berawal dari ajakan teman gitu ya. Nah, lalu dalam proses belajarnya tadi Mas Daniel dibantu oleh siapa waktu belajar renang? Waktu belajar renang dulu diajarin ayahku, terus ikutin klub sama ayah. Oh gitu, ya. Tapi Mas Daniel nih ya, teman-teman tuh kadang-kadang agak takut gitu sama olahraga renang karena takut tenggelam, takut segala macam. Nah itu Mas Daniel itu nggak ada tips nggak buat misalnya teman tuh sudah punya niatan nih, saya pengen renang tapi saya takut, itu gimana sih cara mengatasinya kalau menurut Mas Daniel? Kalau takut sih jangan takut, soalnya kalau udah bisa renang nanti nggak kenapa-napa. Oh gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita tuh coba dulu gitu ya. Baru nanti kita jalanin sesuai
apa yang kita mau gitu ya. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Mbak semuanya ya. Jadi memang untuk hobi itu Ustazah boleh mengutip dari ayat Al-Quran ya. Jadi ini ada surat Al-Isra ayat 84. Jadi setiap orang berbuat sesuai pembawaannya masing-masing. Nah tadi Ustazah simak dari mulai Mas Raffi, Mas Gandhi, Mas Daniel, Mbak Naura dan juga Mbak Reva, luar biasa sekali hobinya ya. Nah tadi Mbak Naura apakah sudah sempat cerita ya tadi ya? Awalnya gimana tadi? Mbak Naura saya belum dengar dia. Saya dulu waktu kecil nggak punya teman kan di sekolah, jadi sering ke perpustakaan dan suka baca aja. Sampai sekarang masih suka baca sama nulis. Oh gitu. Tadi saya mendengar ada kata itu ya, nggak punya teman. Itu mungkin Mbak Naura mengartikannya mungkin temannya Mbak Naura itu nggak punya karakteristik sama dengan Mbak Naura ya. Jadi mirip kayak saya dulu. Saya juga mungkin kalau orang penyendiri itu kan mereka bukan nggak mau ngomong ya, tapi mereka itu menyalurkan energinya ke tempat lain, jadi nggak sama orang yang lain gitu ya. Jangan berkecil hati ya Mbak Naura ya, nggak apa-apa. Oke. Lalu inspirasi yang Mbak Naura dapat untuk menulis itu, apakah Mbak Naura mengagumi sosok gitu seperti Mbak Reva atau bagaimana? Ya penulis-penulisnya itu kayak keren gitu, jadi aku pengen. Oh iya, oke, baik. Memang ya, saya tuh kan juga suka membaca. Nah, memang kalau penulis yang sudah profesional itu kalimatnya bagus, kemudian tulisannya juga enak dibaca gitu ya. Nah, memang kalau kita punya tokoh inspiratif itu memang bisa kita itu ya ambil semua yang beliau punya. Maksudnya inspirasi bisa kita ambil dari beliau semuanya. Nah, ini sudah ada sedikit quotes ya dari seorang ilmuwan. Beliau itu Isaac Newton. Jadi beliau berkata, if I have seen further, it is by standing on the shoulder of the giants. Jadi ketika aku bisa melihat sesuatu sangat jauh, dalam arti dia itu bisa melihat sangat luas, itu dengan cara berdiri di atas pundak raksasa. Nah, raksasa itulah yang bisa kita artikan sebagai sosok yang kita kagumi ya. Baik. Selanjutnya Ustazah kita cari tahu ya, apa saja sih faktor yang mendukung Mas Mbak di sini untuk menjalankan hobinya, mungkin dari orang tua, keluarga atau teman-teman gitu. Ada faktor pendukungnya? Silakan boleh diceritakan. Faktor yang mendukung itu support dari orang tua Ustazah. Karena orang tua support, jadinya kalau misalnya ada lomba itu kayak mengikutinya itu dengan senang hati gitu Ustazah. Iya betul sekali ya. Terima kasih jawabannya Mbak Reva ya. Memang peran orang tua terutama di usianya Mas Mbak yang sekarang itu sangat penting ya. Tapi tetap saja ya, meskipun dapat dorongan dari orang tua, tapi kita harus selalu memupuk, menumbuhkan motivasi di diri kita sendiri ya. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan tiba-tiba kita motivasinya hilang ya. Oke. Nah, ternyata hobi itu juga punya banyak manfaat. Salah satunya untuk menggali potensi kita lebih dalam. Terkadang kita menemukan bakat terpendam dari diri kita yang tidak kita sadari melalui hobi ya. Jadi misalnya saya punya hobi nonton. Nah, setelah nonton saya suka cerita ke teman-teman saya. Nah, di situ nanti hobi saya yang awalnya nonton itu bisa saya kembangkan menjadi storyteller, atau saya bisa menjadi seorang penampil yang menyajikan sebuah cerita gitu ya. Nah, kalau menurut Mas Mbak, apa sih manfaat kita untuk memiliki hobi? Manfaatnya bisa memperkuat fisik. Oh, kok bisa ya Mas ya? Kok fisik? Karena memperlancar peredaran darah, karena bisa banyak gerak. Oh gitu, soalnya tadi kalau Mas Gandhi tuh main sepak bola berarti lari-lari gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang punya pendapat lain. Oh iya? Kenapa ya Mbak kok bisa kayak gitu?
Oh gitu, baik. Terima kasih jawabannya ya. Tadi kita udah dapet manfaat fisik, kemudian manfaat sosial dan interpersonal. Kemudian ada lagi nggak manfaat dari kita punya hobi? Ya, Mas Raffi? Bisa kayak membuat pikiran menjadi rileks gitu. Oh gitu ya. Kalau dalam hobinya Mas Raffi tuh kayak gimana sih? Biasanya kayak kan terlalu kayak pusing mikirin tugas yang Oh gitu, iya. Kadang itu buka buku biar agak santai dikit gitu. Oh gitu, iya baik. Jadi buku tadi selain sebagai sumber ilmu nih Mas Raffi karena ingin taunya tinggi, berarti semakin banyak referensi itu Mas Raffi semakin pengen tahu lagi gitu ya. Nah terima kasih ya atas jawabannya, tadi betul banget. Jadi sehubungan dengan manfaat hobi yang banyak sekali, tadi kita udah dapat manfaat fisik, ada emosional kata Mas Raffi tadi ya, lalu ada sosial, interpersonal, dan juga Mbak Reva tadi juga ini ya mengembangkan diri. Nah, bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi? Betul sekali ya. Nah, sehubungan dengan manfaat tadi, berarti Mas Mbak ini kalau ngelakuin hobinya selalu meluangkan waktu khusus ya, atau bagaimana? Enggak, ujungnya kalau lagi bosan itu nulis. Oh, berarti kayak itu apa kita lihat Mbak Naura suka lihat moodnya dulu gitu ya? Oh iya baik. Mungkin ada yang berbeda atau punya jadwal sendiri gitu? Kalau saya kan mengikuti klub sama mengikuti partai, jadi ada waktu tersendiri untuk latihan, jadi terjadwalkan terus. Oh oke. Ya tadi kita punya dua varian nih. Yang pertama Mbak Naura itu sukanya spontan, jadi kapanpun ngerasa bosen itu Mbak Naura pengen nulis. Nah kalau Mbak Reva karena hubungannya dengan orang lain, maka Mbak Reva itu punya jadwal tersendiri gitu ya. Nah mungkin dari mas-mas yang ada di sini gimana? Kalau melakukan hobi itu punya waktu khusus nggak? Saya juga punya waktu khusus. Oh ya? Minggu. Wah banyak, lumayan sering ya ini Mas Gandhi ya. Baik. Jadi itu tadi ya, selain kita mempelajari kalau hobi itu punya manfaat di berbagai aspek, nah ternyata yang nggak kalah penting, hobi itu juga bisa membuat kita mengatur waktu, bagaimana work-life balance ya. Jadi terkadang kita itu nggak sadar kalau ternyata dalam melakukan tugas kita itu kita jadi overwork ya. Jadi dari pagi sampai malam kita ngerjain terus. Nah, ketika kita punya hobi, nah maka kita bisa berlatih menyisihkan waktu dan membagi waktu kita. Nah, karena kalau Mas Mbak tadi saya dengar punya waktu sendiri-sendiri untuk melakukan hobinya, nah maka bisa membuat pikiran kita keluar sejenak dan bisa lebih fresh ketika balik lagi ke tugas yang kita kerjakan gitu ya. Baik, kita lanjut lagi sahabat-sahabat. Tadi setelah kita mengetahui manfaat dari hobi, nah tapi nih ya Mas Mbak di sini Ustazah mau cerita sedikit nih. Jadi mungkin sahabat-sahabat kita itu ada yang masih bingung atau bahkan belum tahu nih bagaimana mereka itu mencurahkan minatnya terhadap hobi apa gitu. Nah, Mas Mbak di sini adakah yang punya tips bagaimana cara bijak untuk memilih hobi? Ya, Mas Raffi. Usahakan pilih hobi yang memang benar-benar disukai dan sebisa mungkin bukan dari paksaan orang lain, dan usahakan hobi yang dipilih itu memang bermanfaat. Oh iya, baik. Terima kasih ya Mas Raffi tadi ya. Tadi ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama itu ada senang, rasa senang, kemudian ada motivasi atau bukan dari paksaan ya. Yang ketiga ada manfaat. Baik, nanti 3 poin itu harus selalu kita ingat ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita punya hobi tapi kehilangan motivasi maupun manfaatnya itu kan akan sangat sayang sekali ya. Baik. Mungkin ada yang punya pendapat lain gimana sih cara bijak memilih hobi? Oke, Mbak Reva dulu. Kita kan pastinya memiliki tugas-tugas lain ya, seperti tugas sekolah dan lain-lain. Jadi pastikan hobi yang dipilih itu menyesuaikan dengan waktu agar tugas yang lain tidak tertinggal.
Oh gitu, baik. Terima kasih buat Mbak Reva ya. Mungkin tadi jawabannya bisa kita jadikan refleksi ya. Mungkin teman-teman juga sama. Jadi kalau kita punya hobi, kita harus menyesuaikan dengan waktu yang kita punya. Karena jangan sampai tugas-tugas kita yang utama malah terbengkalai seperti itu ya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang punya pendapat lain? Iya, baik Mbak Naura. Cari tahu dia suka yang sendirian atau yang rame-rame. Saya sih suka sendirian soalnya jadinya bisa. Oh gitu, baik. Itu tadi ya, itu mungkin kalau jawabannya Mbak Naura itu berkaitan dengan karakter orang ya. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Naura ya, karena memang tadi karena setiap orang itu berlaku sesuai dengan pembawaannya, maka tidak bisa dipaksa ya harus berinteraksi ataupun sendirian seperti itu. Baik, mungkin ada yang punya jawaban lagi untuk bagaimana sih cara bijak memilih hobi biar teman-teman kita nggak bertanya-tanya nih yang masih bingung gimana. Ada lagi? Ya, Mas Daniel. Oh gitu ya, emangnya kenapa ya Mas Daniel? Kok kita harus bertanya pada diri kita harus tahu nih kita itu maunya yang kompetitif atau enggak. Emangnya kenapa ya? Iya baik, terima kasih ya atas jawabannya Mas Daniel. Berarti kalau dari diri orang tersebut itu suka persaingan, berarti dia itu sukanya men-challenge atau suka tantangan gitu ya. Baik, terima kasih jawaban dari Mas Mbak yang ada di sini. Semoga teman-teman kita bisa nggak bingung lagi dalam mencurahkan minatnya ke hobinya apa. Baik, oke, selanjutnya kita balik lagi, kita akan membahas bagaimana mengubah hobi kita menjadi prestasi. Nah, sebelum itu Ustazah yakin nih Mas Mbak di sini pasti sudah pernah mengikuti berbagai kompetisi yang tentunya meraih prestasi. Boleh diceritakan sedikit pengalamannya mulai dari Mbak Reva ya? Jadi itu dulu diadakan lomba Pop Cup 2018 Us. Nah sebelum lomba itu tembakan saya memang kurang bagus. Nah saya ini gak tahu karena saya merasa tekniknya sudah benar Us. Nah akhirnya saya latihan rutin memperhatikan teknik Us agar memperbaiki tembakannya. Nah saat lombanya tiba saya mengikuti lomba itu dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Wah luar biasa sekali ya. Jadi tadi yang perlu kita pelajari dari Mbak Reva itu meskipun tadi merasa kurang bagus tapi selalu mencoba untuk lebih baik lagi. Ya, meyakinkan mental juga. Betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Reva. Selanjutnya saya mau dengar cerita dari Mbak Naura nih. Kalau punya hobi kan harus dikembangkan, jadi harus aktif buat cari lomba-lomba. Saya awalnya cari-cari lomba di Instagram, tapi setelah itu ada ustazah yang nawarin lomba. Awalnya emang susah soalnya ketentuannya harus 25.000 kata, tapi akhirnya bisa namatin cerita dan alhamdulillah dapat juara 3 se-kabupaten. Alhamdulillah. Wah, karena bakat dari minatnya Mbak Naura ini menulis, kalau boleh tahu waktu lomba itu genre tulisannya apa ya? Fiksi remaja. Oh, kalau begitu cerita yang disampaikan Mbak Naura gimana sinopsisnya? Ya ceritanya tentang sahabat gitu yang punya masalah sendiri-sendiri. Terus salah satu tokohnya yang namanya Adis itu punya rahasia keluarga. Oh gitu. Jadi tetap ada konflik di situ ya. Baik, terima kasih Mbak Naura atas sharingnya. Saya lanjutkan ke Mas Daniel. Silahkan boleh diceritakan pengalamannya. Awalnya dulu saya ikut lomba itu diikutkan oleh orang tua saya. Saat itu saya baru beberapa bulan ikut klub renang. Tapi sayangkan saya tidak menang di lomba itu. Setelah itu saya pun mengikuti lebih banyak lomba dan akhirnya di lomba Jakarta Sari Cup saya memenangkan kayak 50 bebas dan kayak data 50 meter. Oh gitu, baik. Kalau boleh saya tahu, apakah dalam mencapai tadi Mas Daniel yang akhirnya menang itu pernah gagal nggak sebelumnya? Pernah. Oh iya?
itu karena apa ya? Dari yang gagal bisa jadi menang itu, apakah ada perubahan dalam diri Mas Daniel? Ada Oh iya, seperti apa? seperti mental. Oh, dan mungkin latihannya lebih sering gitu ya? Iya. Oh baik, jadi kemampuannya lebih terasa lagi. Baik, terima kasih Mas Daniel. Selanjutnya saya mau tahu cerita dari Mas Gandhi, silahkan. Saya dari dulu sering ikut turnamen regional maupun nasional. Tapi yang paling berkesan menurut saya itu waktu GEAS Nasional Bogor di Bogor. Ya, Saya di situ melawan tim-tim besar dan tim-tim terkenal di Jakarta. Sejak jam 7 pagi sampai jam 5 sore bertanding. Dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. wah luar biasa sekali. Nah, kalau kita boleh tahu untuk Mas Daniel itu perannya dalam tim sebagai apa ya? Saya di situ menjadi playmaker, pembagi bola. Oh gitu, oke. Baik, tadi sangat luar biasa sekali dari Mas Gandhi ya. Karena kalau sepak bola itu kan mainnya bersama tim, berarti pasti di situ Mas Gandhi bersama teman-teman punya kerjasama yang baik gitu ya. Ya. Ya baik, terima kasih atas cerita dari Mas Gandhi. Sekarang kita dengarkan dari Mas Raffi. Kalau saya waktu itu dapat info kalau SMA 15 Surabaya itu mengadakan Olimpiade, Gus. Dan waktu itu saya memang tertarik buat ikut lomba itu, ya sekedar pertama buat cari pengalaman. Ternyata waktu hari H, waktu pelaksanaan, saya kaget waktu tahu kalau peserta lomba itu ternyata seluruh Indonesia dengan total peserta sekitar 800 anak. Di satu hari itu saya melewati 3 babak. Yang pertama babak penyisian, yang kedua perempat final, dan yang terakhir itu ada babak semifinal yang hanya sisa 15 anak dari ratusan anak itu tadi. Alhamdulillah di babak semifinal itu saya lolos ke babak final yang dilaksanakan 7 hari setelah babak penyisian ini, dan di babak final alhamdulillah saya bisa dapat juara 3. Wah, luar biasa ya. Tadi kita simak bersama-sama kalau pengalamannya Mas Raffi itu dari peserta yang sekian banyak bisa melalui berbagai tahap dan akhirnya bisa jadi juara 3 ya. Kalau boleh tahu sebelum perlombaan Mas Raffi itu persiapannya gimana ya? Kalau buat persiapan babak penyisian sampai babak semifinal itu saya belajar ya mencari materi, membaca di internet sama di buku yang saya punya. Cuman untuk babak finalnya sendiri itu agak beda dengan babak sebelumnya, di mana di babak final ini kita disediakan tema dan mempresentasikan sebuah materi di depan juri-juri itu. Oh baik, luar biasa ya. Tadi terima kasih Mas Mbak di sini sudah mau sharing pengalaman ya. Jadi betul sekali ya sahabat-sahabat sekalian, karena meskipun pada awalnya kita itu tidak tahu apa yang kita pengen, tapi ketika kita semakin punya rasa ingin tahu, kemudian mau belajar, mau mencoba, nanti insya Allah hasilnya tidak akan mengkhianati usaha kita gitu ya. Nah, Ustazah punya suatu quotes dari sebuah film ya. Jadi tokohnya itu bilang bahwa when will I know I'm ready? Kapankah aku tahu ketika aku siap gitu ya. Kemudian tokoh yang lain menjawab, you won't, it's a leap of faith. Jadi kamu tidak akan tahu, itu adalah lompatan dari rasa percaya kamu ya. Jadi mungkin di sahabat-sahabat di sini bisa mengambil inspirasi. Jadi ketika kita pengen tahu kemampuan kita itu sampai mana ya, jadi kita harus percaya dulu kepada diri kita ya. Jadi ketika kita yakin dengan kemampuan yang kita miliki, we have to push ourselves ya, sehingga rasa insecure itu bisa hilang dan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu ya Mas Mbak Dia. Oke, balik lagi tadi untuk membangun hobi menjadi prestasi pastilah bukan hal yang instan ya. Tadi kita belajar bareng-bareng, tadi kita sudah tekun menjalani hobi kita, maka kita harus terus
mengasah agar nanti bisa mendatangkan manfaat maupun kebaikan untuk kita semua. Baik, sampailah kita di akhir obrolan kita pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mbak yang bersedia menjadi bintang tamu kita pada kali ini. Semoga sahabat-sahabat pendengar setia podcast dapat mengambil ilmu maupun inspirasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.